Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau sharing soal hukum gizi dan pembahasannya. Nah, pada part pertama ini akan ada beberapa soal yang akan dibahas. Yuk terus ikuti ya. Oke, soal pertama yaitu rumah sakit X berkapasitas 200 tempat tidur. Bornya 70% mempunyai keterbatasan dalam sarana dan prasarana manajemen penyelenggaraan makanan. Untuk meningkatkan pelayanan pada pasien, kegiatan diborongkan pada jasa boga. Pihak manajemen rumah sakit menyuruh perencanaan setahun. Apa bentuk kegiatan pada kasus tersebut? A. Sistem swakelola, B. Sistem kombinasi, C. Sistem outsourcing, D. Full outsourcing, dan E. Semi outsourcing. Selamat menjawab. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah full outsourcing. Pembahasannya pada sistem diborongkan penuh atau dikenal dengan istilah full outsourcing, makanan disediakan oleh pengusaha atau jasa boga yang ditunjuk tanpa menggunakan sarana dan prasarana atau tenaga dari rumah sakit. Dalam penyediaan makanan dengan sistem ini diborongkan penuh atau sebagian. Fungsi dietitian rumah sakit adalah sebagai perencana menu, penentu standar porsi, pemesanan makanan, peneliti kualitas dan kuantitas makanan yang diterima sesuai dengan spesifikasi hidangan yang ditetapkan dalam kontrak. Nah, ini nih skema dari bentuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Bentuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit bedakan menjadi 3, yaitu swakelola, outsourcing, dan kombinasi. Dalam bentuk penyelenggaraan makanan rumah sakit yang outsourcing itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu full outsourcing dan semi outsourcing. Gimana penjelasannya? Tetap simak terus ya. Yang pertama, sistem swakelola. Sistem swakelola ini instalasi gizi atau unit gizi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan makanan. Dalam sistem swakelola ini, seluruh sumber daya yang diperlukan meliputi tenaga, dana, metode, sarana, dan prasarana disediakan oleh pihak rumah sakit. Pada pelaksanaannya, instalasi gizi atau unit gizi mengelola kegiatan gizi sesuai fungsi manajemen yang dianut dan mengacu pada pedoman pelayanan gizi rumah sakit yang berlaku dan menerapkan standar prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sistem diborongkan ke jasa boga atau yang disebut outsourcing. Sistem diborongkan yaitu penyelenggaraan makanan dengan memanfaatkan perusahaan jasa boga atau catering untuk penyediaan makanan rumah sakit. Sistem diborongkan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu diborongkan secara penuh atau yang dikenal dengan full outsourcing dan diborongkan hanya sebagian atau semi outsourcing. Pada sistem diborongkan sebagian, pengusaha jasa boga selaku penyelenggara makanan menggunakan sarana dan prasarana atau tenaga milik rumah sakit. Pada sistem diborongkan penuh, makanan disediakan oleh pengusaha jasa boga yang ditunjuk tanpa menggunakan sarana dan prasarana atau tenaga dari rumah sakit. Pada sistem ini, dietitian memiliki fungsi sebagai perencana menu, penentu standar porsi, pemesanan makanan, penilai kualitas dan kuantitas makanan yang diterima sesuai dengan spesifikasi hidangan yang ditetapkan dalam kontrak. Kemudian berdasarkan PMK Republik Indonesia nomor 715 tentang prasyarat kesehatan jasa boga disebutkan bahwa prasyarat yang dimiliki jasa boga untuk golongan B termasuk rumah sakit yaitu telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Provinsi setempat, kemudian telah mendapatkan izin penyehatan makanan golongan B dan memiliki tenaga ahli gizi atau dietitian. Pengusaha telah memiliki sertifikat kursus
penyehatan makanan, semua karyawan memiliki sertifikat kursus penyehatan makanan, serta semua karyawan bebas penyakit menular dan bersih. Sedangkan sistem kombinasi adalah bentuk sistem penyelenggaraan makanan yang merupakan kombinasi dari sistem swakelola dan sistem diborongkan atau outsourcing sebagai upaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah, pihak rumah sakit dapat menggunakan jasa buka atau catering hanya untuk kelas VIP atau makanan karyawan, sedangkan selebihnya dapat dilakukan dengan swakelola. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Rumah sakit X melaksanakan penyelenggara makanan untuk pasien, mempunyai tenaga gizi yang kompeten yang bertugas di bagian perencanaan, diminta untuk membuat taksiran anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Data-data apakah yang dibutuhkan untuk perencanaan tersebut? A. Data jumlah dan macam pasien, indeks harga makanan per orang, jenis menu. Kemudian yang B, data jumlah harga pemasak, jumlah dan macam pasien. C. Data anggaran tahun sebelumnya ditambah 10%. D. Data kelas perawatan pasien, jumlah dan macam pasien, siklus menu. E. Data jumlah dan macam pasien, harga bahan makanan, serta indeks harga makanan per orang. Selamat menjawab. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah data jumlah dan macam pasien, harga bahan makanan, serta indeks harga makanan per orang. Gimana pembahasannya? Simak terus ya. Dari PMK yang membahas mengenai PGRS, terdapat langkah perencanaan anggaran bahan makanan. Data-data apa yang diperlukan dalam pertanyaan tadi itu sebenarnya ada di langkah-langkah itu. Kita tinggal jeli untuk melihat data-data apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, langkah-langkah tersebut diantara lain yang pertama, kumpulkan data tentang macam dan jumlah konsumen pasien tahun sebelumnya. Yang kedua, tetapkan macam dan jumlah konsumen atau pasien. Yang ketiga, kumpulkan harga bahan makanan dari berbagai pasar. Dengan melakukan survei pasar, kemudian tentukan harga rata-rata bahan makanan. Yang keempat, buat pedoman berat bersih bahan makanan yang digunakan dan dikonversikan ke dalam berat kotor. Yang kelima, hitung indeks harga makanan per orang per hari dengan cara mengalihkan berat kotor bahan makanan yang digunakan dengan harga satuan sesuai konsumen atau pasien yang dilayani. Yang keenam, hitung anggaran bahan makanan setahun, jumlah konsumen per pasien yang dilayani dalam 1 tahun dikalikan indeks harga makanan. Kemudian hasil perhitungan anggaran dilaporkan kepada pengambil keputusan. Dan yang ke-8, rencana anggaran disusulkan secara resmi melalui jalur administratif yang berlaku. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, kali ini soalnya hitung-hitungan. Ahli gizi sedang menyusun daftar pesanan bahan makanan sehari untuk asrama mahasiswa 200 orang. Susunan menu tertulis nasi putih, gulai ayam, tempe bacem, bening bayam, dan buah pisang. Standar porsi tempe 50 gram. Berapa kebutuhan tempe yang harus dipesan? A. 1 kilo, B. 2 kilo, C. 5 kilo, D. 6 kilo, dan E. 2,5 kilo. Selamat menjawab. Oke, jawaban dari pertanyaan tadi adalah 1 kilo. Pembahasannya yang diketahui yaitu standar porsi tempe kan 50 gram. Kemudian BDD tempe 100% dan jumlah mahasiswa itu 200 orang. Kemudian yang ditanya kebutuhan tempe yang harus dipesan. Nah, karena BDD dari tempe 100%, jadi kita tidak perlu mengonversikan ke berat kotor. Kemudian kita tinggal langsung mengkalikan dengan jumlah mahasiswa, yaitu 50 gram kali 200 sama dengan 1000 gram. Kalau diubah menjadi kilo itu jadi 1 kilo. Selanjutnya ke soal nomor 4.
petugas bagian penerimaan bahan makanan rumah sakit X menerima jeruk walaupun tidak sesuai spesifikasi, yaitu 1 kilo jeruk. Kepada ahli gizi penanggung jawab bagian pengolahan, petugas menyampaikan bahwa rekanan sudah disuruh mengganti, tetapi ternyata di pasar jeruk yang berukuran 100 gram per buah tidak ada. Kemudian apa yang harus dilakukan ahli gizi tersebut? A. Mengganti buah jeruk menjadi pisang. B. Pasien tidak diberikan buah. C. Mengganti buah jeruk menjadi jus jeruk. D. Meminta petugas bagian penerimaan mengembalikan kepada rekanan. E. Melaporkan petugas bagian penerimaan kepada kepala instalasi gizi. Permasalahan dari soal di atas adalah ahli gizi tersebut ingin mencari buah jeruk yang 1 kilonya itu berisi 10 buah, alias satu buahnya itu beratnya 100 gram. Nah, tapi tidak ada. Oke, selamat menjawab. Nah, jawaban dari pertanyaan di atas yaitu C, mengganti buah jeruk menjadi jus jeruk. Pembahasannya, dengan berat yang sama, buah jeruk dan jus jeruk yang tanpa gula ya pastinya itu memiliki nilai gizi yang sama. Jadi, solusi tersebut bisa membuat pasien per orang itu mendapatkan 100 gram jeruk gitu. Terima kasih telah menonton. Tunggu part 2-nya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih.